Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sayaji'u qaumun yas'aluna bil Qur'an faman sa'ala bil Qur'an fala tu'tuhu. Akan datang suatu kaum yang mereka meminta-minta dengan bacaan Al-Qur'an. Faman sa'ala bil Qur'an fala tu'tuhu, maka barang siapa yang meminta-minta dengan bacaan Al-Qur'an atau melalui Al-Qur'an fala tu'tuhu, maka jangan engkau beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurrati a'yunin wa anbiya'i wa mursalin wal ulama'i wal awliya'i wa syuhada'i wa shalihin wa ulamatul mujtahidin wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نستودعك جميع ما حفظناه وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقت احتياج إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف الشيخ الفقيه الإمام العالم الورع الزاهد الضابط المتقن أبو زكريا يحيى محي الدين بن شرف بن حزام الحزامي النووي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, sebuah fasal. Wa min ahammi ma yu'maru bihi ay yahdhara kullal hadar min man ittikhadil Qur'an ma'ishatan yaktasibu biha. Wa min ahammi, dan di antara sesuatu, wa min ahammi ma, dan di antara sesuatu yang lebih penting, yu'maru bihi, yang dianjurkan bihi bagi hamilul Quran, sesuatu yang sangat penting yang dianjurkan bihi terhadap penghafal Al-Quran adalah ayyahdara kullal hadari, yaitu hendaknya senantiasa berhati-hati dengan sangat hati-hati. Berhati-hati dari apa? Min ittikhadil Qur'ani ma'isyatan. Min ittikhadil Qur'an, dari menjadikan Al-Quran ma'isyatan, sebagai mata pencaharian. Yaktasibu, yang bekerja atau mencari biha, dengan ma'isyah. Jadi fasal di sini adalah sebuah fasal yang dimana penekanannya terhadap penghafal Al-Quran hendaknya senantiasa berhati-hati agar jangan menjadikan Al-Quran sebagai ma'isyah, yaitu sebagai mata pencaharian. Faqad ja'a, maka sungguh-sungguh telah datang, an Abdurrahman bin Shibil radhiyallahu anhu, dari Abdurrahman bin Shibil radhiyallahu anhu, qala, telah berkata siapa Abdurrahman bin Shibil, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Iqra'ul Qur'an, Iqra'u bacalah oleh kalian Al-Qur'ana akan Al-Qur'an. Wala ta'kulu dan janganlah engkau makan bihi dengan Al-Qur'an. Wala tajfu dan juga janganlah tajfu engkau berpaling anhu dari Al-Qur'an. Wala tahulu dan juga janganlah engkau berlebih-lebihan fihi di dalam Al-Qur'an. Jadi ini hadis tentang sebuah bentuk kehati-hatian agar para penghafal Al-Qur'an tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai ma'isyah. Wa an Jabirin dan dari Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa sabda Rasul, iqra'u al-Qur'ana min qabli an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qadhi yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu. Iqra'u bacalah oleh kalian Al-Qur'ana akan Al-Qur'an min qabli ayyatiyah sebelum datang kaumun suatu kaum yuqimuna yang mereka menegakkan siapa kaum hu akan Al-Qur'an iqamatal qadhi laksana menegakkan anak panah. Bagaimana maksudnya? Yata'ajjalunahu yang mereka terburu-buru siapa kaum hu kepada Al-Qur'an wala yata'ajjaluna dan mereka tidak menundahu kepada Al-Qur'an. Rawahu Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Bimaknahu yang maksud dari hadis ini min riwayati Sahl bin Sa'id, yaitu maknanya yata'ajjaluna ajrahu, mereka terburu-buru bersegera ingin mendapat upah dari bacaan Al-Quran itu. Mereka membaca Al-Quran hanya ingin mendapatkan upah, imma bimalin, bisa jadi upah itu bimalin dengan harta, dengan uang, au wa imma bisum'atin, atau bisa jadi dengan pujian, au nahwihima, atau selain daripada keduanya. Jadi hadis ini kata Rasul bisa diambil kesimpulan kelak akan muncul suatu komunitas, suatu kaum yang membaca Al-Quran itu hanya tujuannya untuk mendapatkan upah, bukan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Bahasa yata'ajjalunahu, mereka mensegerakan upah. Kalau yata'ajjalunahu, mereka menunda upah sampai kelak di akhirat, ingin diambil upahnya di akhirat saja gitu. Jadi orang yang seperti ini oleh Rasulullah diibaratkan oleh iqamatal qadhi, seperti orang yang hanya menegakkan anak panah, yang terburu-buru, bidikannya tepat sasaran atau tidak tepat sasaran. Qadhun ini sendiri dimaknai ada dua makna. Kalau dibaca qidhun itu berarti anak panah. Kalau qadhun itu ibaratkan gelas yang hanya diberdirikan lalu diisi tanpa menakar apa dari isi yang diisi kepada gelas tersebut. Jadi serba terburu-buru, yang mana pada maksudnya itu mereka terburu-buru mengharapkan imbalan, imma bimalin, baik itu imbalan tersebut itu berupa uang ataupun ujian, au nahwihima. Jadi berat untuk menghafal Al-Quran. Jangan sampai menjadikan Al-Qurannya itu sebagai ma'isyah.
Wa an Fudail bin Amrun, wa an Fudail bin Amrin, dan dari Fudail bin Amr radhiyallahu anhu qala telah berkata siapa Fudail bin Amr ini, dakhala rajulani min ashabi Rasulillahi masjidan. Dakhala telah masuk rajulani dua orang laki-laki min ashabi Rasulillah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjidan ke dalam masjid. Falamma sallama al-imam, tatkala sallama mengucapkan salam al-imamu siapa imam, qama rajulun, qama lalu berdiri, rajulun siapa seseorang, fatala ayatin, fatala lalu membaca siapa rajul ayatin kepada beberapa ayat minal Qur'ani daripada Al-Qur'an. Lalu setelah imam itu salam, selesai sholat, contohnya sholat berjamaah, setelah salam lalu ada seseorang yang berdiri, lalu dia dengan berdiri itu sambil baca beberapa ayat dari Al-Quran. Setelah baca beberapa ayat dari Al-Quran, thumma sa'ala, lalu dia meminta upah. Thumma sa'ala, lalu dia meminta upah. Selesai baca, meminta upah. Faqala ahaduhuma, faqala lalu menjawab ahaduhuma, salah satu dari keduanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu berkata salah satu dari keduanya itu dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah mengucapkan begitu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ialah bersabda siapa Rasul, apa sabda Rasul, sayaji'u qaumun yas'aluna bil Qur'an, sayaji'u akan tiba masanya, akan datang qaumun siapa suatu kaum, yas'aluna yang meminta mereka kaum, bil Qur'ani melalui bacaan Al-Qur'an. Yas'aluna meminta upah, maksudnya ini bil Qur'ani dengan bacaan Al-Qur'an. Faman, maka barang siapa sa'ala yang meminta upah bil Qur'ani melalui bacaan Al-Qur'annya, fala tu'tuhu, maka janganlah engkau beri kepada man. Fala tu'tu, maka jangan engkau beri kepada man. Jadi ini dulu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Katanya pernah terjadi di zaman Rasulullah, masuk dua orang laki-laki ke masjid, lalu sholat berjamaah. Setelah imam itu salam, selesai sholat, lalu salah satu dari keduanya berdiri, lalu membaca beberapa ayat. Setelah selesai membaca beberapa ayat, lalu dia minta upah, ya, minta balasan, minta hadiah. Lalu temannya yang satunya berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok begini kamu? Begini maksudnya. Lalu melanjutkan temannya yang satunya itu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sayaji'u qaumun yas'aluna bil Qur'an, faman sa'ala bil Qur'an fala tu'tuhu. Akan datang suatu kaum yang mereka meminta-minta dengan bacaan Al-Qur'an. Faman sa'ala bil Qur'an fala tu'tuhu, maka barang siapa yang meminta-minta dengan bacaan Al-Qur'an atau melalui Al-Qur'an, fala tu'tuhu, maka jangan engkau beri. Wa hadzal isnad, adapun sanad ini munqati'un, tapi sanadnya ini munqati', sanadnya ini terputus. Fa innal Fudail bin Amr, bin Amr, karena sesungguhnya Fudail bin Amr lam yasma'is sahabah, tidak pernah mendengar dari sahabat. Walaupun hadis ini munqati, tapi banyak pendapat-pendapat yang menganjurkan agar jangan menjadikan Al-Quran sebagai ma'isyah. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, ta'allamul Quran
was'alullaha bihi qabla an yata'allamahu qaumun yas'aluna bihi dunya fa innal Qur'an yata'allamuhu thalathun nafarin rajulun yubahi wa rajulun yastaqulu bihi wa rajulun yaqra'uhu lillah. Jadi sabda Rasul, ayo belajarlah kalian ini kepada Al-Quran. Lalu dengan Al-Quran ini yang kalian miliki ini, is'alullah, memintalah kalian kepada Allah melalui Al-Quran. Jangan minta kepada manusia. Qabla an yata'allamahu qaumun yas'aluna bihi dunya. Sebelum tiba masanya orang belajar itu kepada Al-Quran yang tujuannya hanya untuk meraih popularitas dunia. Jadi hal yang seperti ini sudah diprediksi oleh Rasulullah. Karena orang yang belajar Al-Quran, sabda Rasul, orang yang belajar Al-Quran itu ada 3 bagian, 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu rajulun yubahi. Yang pertama, seseorang yang belajar Al-Quran tujuannya untuk berbangga-bangga kepada dirinya bahwa biar dirinya itu sudah dianggap menjadi penghafal Al-Quran. Membanggakan dirinya, yubahi, bangga kepada dirinya. Sedangkan di kelompok yang kedua, rajulun yastaqulu bihi, ada seseorang yang belajar Al-Quran tujuannya untuk mencari ma'isyah, untuk mencari apa? Pekerjaan dari Al-Quran. Karena lewat Al-Quran pokoknya lah, ya mencari fasilitas dunia. Terus yang terakhir, yang ketiga ini, rajulun yaqra'uhu lillah, seseorang yang belajar Al-Quran lalu dia membacanya hanya tujuan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Ya seperti di dalam ayat itu, seperti di dalam ayat yang telah Allah firmankan, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina." Ada 3 kelompok, ada 3 golongan dari hamba-hambaku yang telah aku wariskan Al-Quran. Di antaranya faminhum zalimun li nafsi, di antara mereka itu zalim kepada dirinya, yaitu di antara zalim ya yubahi itu mungkin untuk berbangga-bangga itu. Wa minhum muqtasid, yang kedua muqtasid, ya mungkin muqtasid ini maksudnya ya seperti riwayatnya Al-Hakim ini. Sabda Rasul di sini hanya mencari popularitas, mencari ma'isyah melalui Al-Quran. Kalau di Al-Quran lanjutannya wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Yang ketiga di dalam Al-Quran ya di antara mereka ada kelompok yang sabiqun bil khairati biidznillah, berlomba-lomba meraih kebaikan. Jadi ada 3 kelompok orang pembaca Al-Quran itu. Wa amma akhdhuhu al-ujrata ala ta'limil Qur'an faqad ikhtalafa al-ulama'u fihi. Ini pembahasan selanjutnya, agak seru ini pembahasannya tentang mengambil upah. Wa amma akhdhuhu al-ujrata, adapun mengambilnya seseorang al-ujrata akan imbalan ala ta'limil Qur'ani, atas mengajar Al-Quran, faqad ikhtalafal ulama'u fihi, faqad ikhtalafa, maka sungguh-sungguh telah berbeda pendapat al-ulama'u, siapa para ulama, fihi, di dalamnya, di dalam mengambil upah. Ini pendapat perbedaan para ulama sudah pembahasannya. Fahakal imamu Abu Sulaiman al-Khattabi, fahaka, lalu menceritakan al-imamu, siapa Imam Abu Sulaiman al-Khattabi, yang bernama Abu Sulaiman al-Khattabi, man'a akhdhil ujrati, terhadap larangannya mengambil upah, alaihi, atas mengajar Al-Quran, an jama'atin, yang diambil dari kesepakatan sebagian dari para ulama, an jama'atin, dari sebagian dari para ulama, minhum, yaitu diantaranya Az-Zuhri, yaitu yang berpendapat pelarangan mengambil upah
dari sebagian golongan para ulama, diantaranya Imam Az-Zuhri wa Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Hanifah, yang diantara melarang mengambil upah dengan bacaan Al-Quran. Wa an jama'atin, dan sedang dari segolongan lainnya, annahu yajuzu, sesungguhnya yajuzu ialah membolehkan, illam yashtarithu, jika tidak mensyaratkannya. Artinya tidak mensyaratkannya, tidak menyebutkan nominalnya ya. Illam yashtarithu, boleh mengambil upah jika tidak menyebutkan nominalnya. Artinya seikhlasnya sudah, dikasih sekian ya diterima, saya kasih sekian ya diterima. Di antara yang membolehkan tapi tidak jika tidak mensyaratkannya ya, yaitu wa huwa qaulul Hasanul Basri wasya'bi wa Ibnu Sirin. Itu adalah pendapatnya Imam Al-Hasan Al-Basri, wasya'bi dan Imam Asy-Sya'bi, wa Ibnu Sirin dan Imam Ibnu Sirin. Ini pendapat yang kedua. Boleh tapi tak boleh mensyaratkan nominal. Wa dhahaba Ata'un wa Malikun wa Syafi'i, dan berpendapat wa dhahaba, dan berpendapat Ata'un, siapa? Imam Atha', wa Malik dan Imam Malik, wa Syafi'i dan Imam Syafi'i, wa akharuna dan yang lainnya, ila jawaziha, kepada kebolehannya mengambil upah. Insyaallah, bahkan jika mensyaratkannya. Ini pendapat yang ketiga. Insyaallah, meskipun mensyaratkan siapa man, wastajarhu, dan meminta upah ijaratan sahihatan, dengan upah yang baik. Pendapat yang ketiga juga boleh meskipun dengan syarat, saya minta sekian, saya minta sekian. Maka dari ini muncul pendapat apa namanya? Akad ijarah. Akad ijarah. Akad apa? Minta upah. Disebut ijaratul amal atau ijaratul badan. Akad ijarah, akad apa ya? Upah dengan sebuah profesi ya. Profesi. Wa qad jaa, dan sungguh telah ada bil jawazi, terhadap kebolehan mengambil upah, al ahaditsu sahihata, al ahadits sahihata, akan hadis-hadis yang sahih. Ini banyak. Jadi para ulama semuanya memiliki hujjah, baik yang tidak membolehkan tapi tak boleh mensyaratkan, membolehkan dan juga meskipun dengan syarat gitu loh, dengan nominal. Banyak. Di antaranya saya kutip ini beberapa pendapat dari para ulama. Bahkan hadisnya sahih. Di antaranya sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah, disabdakan oleh Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna ahaqqa ma akhdukum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah membaca Al-Quran. Ini hadis Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inna ahaqqa, sesungguhnya yang lebih berhak sesuatu, akhdukum yang engkau berhak diambil, alaihi atas dari ajran kitabullah, adalah upah dari membaca kitab Allah, yaitu membaca Al-Quran. Karena ini maknanya luas. Bahkan dari mengutip hal-hal yang seperti ini, siapa? Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, di dalam kitab Hawi Fatawanya, ya, ini saya lebih condong kepada yang membolehkannya kan? Saya lebih condong kepada yang membolehkannya. Karena kalaupun ada hadis yang sebelumnya itu, maksudnya dari Iqra'ul Quran wala ta'kulu bihi wala tajfu, itu kan hadisnya dhaif. Menurut pendapatnya Imam Al-Ghumari itu hadisnya sahih, dhaif. Karena itu seringkali diantaranya Imam Ahmad, terus imam-imam yang lain itu mencantumkan hadis itu tidak hanya kepada hadis yang sahih saja, tapi di dalam kitabnya itu ada hadis yang dhaif.
Sedangkan di Sahih Bukhari itu pasti kesahihannya. Saya lebih berpegang teguh berpendapat kepada hadis yang Imam Bukhari kata Syekh Al-Ghumari. Karena banyak beberapa riwayat dulu pernah terjadi di saat para penghafal Al-Quran mau mengajar Al-Quran, lalu suatu ketika ketemu dengan orang yang disengat kalajengking, lalu diruqyah oleh para penghafal Al-Quran tersebut. Dengan ruqyahan itu mereka mendapatkan diberi upah dengan seekor kambing. Lalu mereka tidak berani mengambil sebelum bertanya kepada Rasulullah. Akhirnya bertanya dulu kepada Rasulullah. Setelah bertanya kepada Rasulullah itu sampai ketawa, kasokan. Ya sudah, ambil aja, tak apa-apa. Saya minta bagiannya gitu kata Rasul. Saya minta bagiannya. Akhirnya diambil daging itu, kambing, dan dimakan bersama, dan Rasulullah juga mendapatkan bagiannya. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Syekh Al-Ghumari. Jadi pendapat yang seperti itu di zaman sekarang itu kita tinggal pilih mau ambil pendapat yang mana, silahkan saja. Kalau menjaga masunan li nafsihi sebagai bentuk penjagaan terhadap dirinya, menjaga dari hal-hal yang tidak mungkin, atau ijlalan lil Quran sebagai bentuk penghormatan kepada Al-Quran, tak mau mengambil upah contohnya ya, tak mau mengambil upah, ya tak apa-apa, tak usah ambil upah. Kalaupun ada yang memberi, ya masa harus ditolak kan seperti itu. Kita ambil tengah-tengahnya saja. Karena ulama ini, Imam Nawawi sudah memaparkan sedemikian rupa tentang pendapat-pendapat yang diambil oleh para ulama. Ada yang tidak membolehkan, yang diantaranya yang tidak membolehkan kan Imam Abu Hanifah kan diantaranya seperti itu. Yang membolehkan tapi tak boleh menekan, artinya berbentuk nominal ya. Di antaranya Abul Hasan Al-Basri, Imam Syafi'i kan seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i, Imam Atta, Imam Malik dan antaranya boleh meskipun diakad. Diakad. Contohnya kalau ngajar, kalau privat, contohnya kan seperti itu. Privat ini berapa per bulannya kan seperti itu boleh. Jadi tak perlu diambil pusing. Karena setiap manusia memiliki kebutuhan masing-masing, dan itu tidak mengurangi nilai pahala di hadapan Allah. Yang penting kuncinya satu, ikhlas. Wahtajja man mana'aha bihadithi Ubadah bin Samit annahu 'allama rajulan. Wahtajja, dan berhujjah, man mana'aha, siapa orang, mana'aha yang melarang untuk mengambil upahnya. Ini ada hujahnya juga orang yang melarang kan. Orang yang melarang ini untuk mengambil upah, imam yang melarang untuk mengambil upah, ada hujahnya juga. Wahtajja, dan berhujjah, man siapa orang, mana'aha yang melarang untuk mengambil upah, bihadithi Ubadah bin Samit, dengan mengungkap hadis tentang Ubadah bin Samit, annahu, bahwa sesungguhnya Ubadah bin Samit ini allamah, mengajar siapa Ubadah bin Samit, rajulan, kepada seseorang, min ahli sufatil Quran, dari ahli sufah. Fa'ahda, lalu memberi hadiah, lahu kepada memberi hadiah seseorang yang diajari sama Ubadah bin Samit ini, kausan, akan suatu akan kausan busur, lalu dikasih dulu bayarannya kan ya seperti itu apa yang dia miliki. Lalu seseorang ini memberikan hadiah kepada Ubadah ini dengan sebuah busur, kausan. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu bersabda lahu kepada Ubadah bin Samit, an-nabiy, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, in sarraka an tuqawwaqa biha tawqan min narin fa aqbalha. In sarraka, jika kamu suka, kata Rasulullah, an tuqawwaqa biha, dikalungkan dari busur itu, taukan dengan kalung, min narin, dari api neraka,
faqbalha, maka terimalah. Jika engkau suka dikalungkan dari busur itu ke lehermu, ya, dikalungkan dengan kalung apa? Api neraka, faqbalha, terima saja. Artinya, ya kalau kamu pengen apa? Berkalung api neraka, ya tidak apa-apa, ambil saja. Artinya ini bentuk nasihat. Artinya jangan sampai diambil itu. Mereka itu yang melarang ini berhujjah dengan hadis yang seperti ini. Rasulullah kan pernah berkata sama Ubadah bin Samit bahwa waktu Samit itu Ubadah bin Samit menerima apa namanya? Qaus, ya busur. Lalu Rasulullah kan bersabda kepada beliau itu, kepada Ubadah bin Samit, iya, jika kamu mau dikalungi dengan kalung api neraka, ya terima saja Qaus itu. Akhirnya Ubadah bin Samit tak jadi menerimanya, begitu maksudnya. Karena takut di akhirat kelak dikalungi dengan kalung api neraka. Wa huwa haditsun masyhur, dan ini hadis yang masyhur. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya Ibu Dawud. Wa bi atharin katsiratun 'anis salafi, dan juga atar-atar yang seperti ini perbuatan-perbuatan yang seperti ini adalah sangat banyak yang telah dilakukan oleh ulama salaf. Jadi semuanya berhujjah. Jadi sama-sama mengeluarkan dalil. Kalau sekarang kan jarang mengeluarkan dalil, hanya bentuknya ya opini-opini tak jelas ya, seperti itu. Pendapat-pendapat yang tak jelas. Toh pada akhirnya inilah bentuk kesempurnaan Islam. Jika semuanya berhujjah dengan dalil, akan menampakkan Islam itu betul-betul agama yang luar biasa. Wa ajabal mujawwizun, wa ajaba, lalu menjawab al-mujawwizun, yaitu orang-orang yang membolehkan memberi upah gitu, menerima upah. An hadithi Ubadah bijawabaini, tentang hadisnya Ubadah bin Samit bijawabaini, dengan dua jawaban. Artinya menyanggah gitu. Wa ajaba di sini menyanggah. Al-mujawwizun, orang-orang yang membolehkan menerima upah. Di antaranya ya Imam Malik, Imam Atta ya. Tentang hadis yang terjadi pada Ubadah bin Samit. Apa jawaban mereka ini? Ahaduhuma, yaitu yang pertama, kata mereka ini. Yang pertama, anna bi isnadihi maqalan. Sesungguhnya di dalam sanadnya itu ada beberapa uraian, terdapat masalah loh. Ya gitu. Bi isnadihi itu maqalan. Di dalam sanadnya itu terdapat masalah. Terdapat masalah. Itu yang pertama. Terus wadani, yang kedua, annahu kana tabarra bi ta'limihi falam yastahiq syai'an. Annahu kana tabarra'u bi ta'limihi falam yastahiq syai'an. Annahu, sesungguhnya karena ada Ubadah bin Samit itu tabarra, dia kan sukarelawan. Apa ya sukarelawan namanya? Menyumbang tenaganya. Bi ta'limihi, dengan mengajarnya Abdullah bin Samit kepada seseorang tersebut. Falam yastahiq syai'an, maka dia tidak pantas untuk mendapatkan sesuatu. Kan dia niatnya ingin menyumbang tenaganya dari awal gitu. Kan seperti itu. Awalnya dia mengajar kepada seseorang mengaji, itu kan niatnya ya menyumbang tenaganya, membantu, sukarela, ya, sukarela. Maka falam yastahiq syai'an, maka dia tidak berhak mendapatkan apapun. Kalau sampai itu terjadi bagaimana? Yaitu mengubah niatnya namanya, mengubah niatnya. Tsumma uhdiya ilaihi, kemudian diberi hadiah ilaihi kepada Abdul Ubadah bin Samit ala sabilil iwadi, dengan bentuk upah. Falam yajuz lahul akhdhu, maka dia tidak boleh. Falam yajuz, maka tidak boleh lahu bagi Ubadah bin Samit al-akhdhu, apa mengambilnya. Toh dia kan sukarela, awalnya nyumbang tenaganya, maka dia wajar tak berhak mendapatkan apa-apa. Jika kemudian dia diberi hadiah sebagai bentuk upah,
falam yajuz, maka dia tidak boleh al-akhdhu apa mengambil upah tersebut. Bikhilafin, nah ini sudah sanggahannya ulama dulu luar biasa. Bikhilafin, beda lagi gitu. Bikhilafin, berbeda. Man, bagi orang yaqadu, bagi orang yaqadu yang berakad, apa, bertransaksi dulu ma'ahu, bersamanya, ijaratan, dengan sebuah imbalan qabla ta'lim, sebelum mengajar. Sebelum mengajar ada akad dulu, ini boleh, beda ini sudah niatnya kan. Kalau sekarang lah PNS anggapnya kan, iya, ada akad dulu per bulan 3 juta contohnya ini ya, per bulan 3 juta. Beda dengan seperti ini. Jadi kalau memang sudah ada akad sebelumnya, sebelum mengajar ada akad ya sekian, itu tak apa-apa mengambil upah. Itu pendapat ulama yang membolehkan mengambil apa? Ya, mengambil upah. Jadi di sini kita ambil kesimpulan bahwa mengambil upah kita kondisikan saja. Jika kita dalam keadaan ekonomi mapan, ya, tak dapat upah ya tak masalah, dan harusnya untuk perjuangan kita memberi. Tapi kalau kondisi kita ekonomi lemah, ya mendapatkan upah ya jangan ditolak, terima saja. Karena itu bagian fasilitas perjuangan dakwah, sama-sama dibutuhkan. Tergantung kondisi di mana menempatkan posisi kita di dalam mengambil pandangan dari hukum yang telah ulama paparkan ini. Semoga hal demikian ini menjadi kemanfaatan bagi kita. Jadi tak perlu takut sebagai penghafal Al-Quran posisinya di mana ya. Posisinya di mana bisa dipahami. Ada cabiset ya kalah, tak ada cabiset ya detek, lo bagi detek ya tak usah. Yang penting pada intinya kita sama-sama berharap semoga kita tetap memiliki kualitas ikhlas yang luar biasa. Wallahu a'lam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun yanbaghi an yuhafidha 'ala tilawatihi wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.